Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Rahayu, dosen Teknologi Proses Industri Petrokimia di Politeknik Industri Petrokimia Banten. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah aliran fluida, meliputi mata kuliah teori dan juga praktikum. Pada program studi teknologi proses industri petrokimia dibebankan capaian pembelajaran mata kuliah, salah satunya adalah mampu mengoperasikan peralatan sistem kontrol aliran fluida dan mempelajari fenomena pengaruh kontrol pada aliran fluida. Oleh karena itu, perlu bagi mahasiswa untuk mempelajari terkait aliran fluida sebagai pendukung keilmuan dan keterampilan yang akan diimplementasikan atau diaplikasikan di dunia industri. Seluruh industri, termasuk industri petrokimia, pasti menggunakan sistem perpipaan dalam menjalankan proses produksinya. Sistem perpipaan ini juga berfungsi sebagai alat transportasi fluida, baik cair ataupun gas. Dalam ilmu aliran fluida sering dipelajari tentang kecepatan awal atau initial velocity. Initial velocity dapat mempengaruhi bagaimana fluida itu mengalir di dalam perpipaan dan dapat juga menentukan jenis aliran fluidanya. Hal ini karena akan berpengaruh pada laju aliran fluida pada saat mengalir di dalam sistem perpipaan. Sehingga perlu mempelajari initial velocity agar dapat mencegah terjadinya water hammer. Water hammer merupakan fenomena tumbukan antara fluida dengan dinding pipa atau fitting yang dapat mengakibatkan heat loss. Sebelumnya saya melakukan penelitian berkaitan dengan aliran fluida yang sudah dipublikasi pada Seminar Nasional Teknologi Industri ke-10 di Makassar pada tahun 2023. Judul paper yang diterbitkan adalah Rekayasa Pump Speed untuk menghitung dan menganalisa nilai initial velocity pada rangkaian unit flow control. Berikut ini adalah rangkaian unit flow control tipe PCT51 dari Anfield. Sebelum melakukan pembelajaran praktikum, saya melakukan uji coba terhadap peralatan yang akan digunakan dalam praktikum, sekaligus mempelajari fenomena dan perhitungan pada aliran fluida, salah satunya pada unit peralatan flow control ini. Dalam penelitian ini mempelajari pengaruh besaran ukuran solenoid dan variasi pump speed terhadap nilai initial velocity. Metode penelitian dilakukan dengan eksperimental, menggunakan pengendalian beberapa variabel. Yang pertama, variabel tetap. Variabel tetap yang digunakan adalah waktu operasi, yaitu selama 1 menit proses awal, 1 menit untuk open solenoid, dan 1 menit untuk kenaikan pump speed sebesar 5%. Variabel bebas yang digunakan adalah besaran solenoid dengan 3 ukuran yang berbeda, yaitu 2 mm, 3 mm, dan 4 mm. Selain itu, penggunaan rentang pump speed mulai dari 20% sampai dengan 80%. Hasil penelitian tersebut kemudian akan dihitung dengan menggunakan rumus UO sama dengan Q per A, di mana Q merupakan nilai flow rate dengan satuan cm3 per second dan A merupakan luas permukaan dengan satuan cm persegi. Dari penelitian tersebut dibahas menjadi 2 bahasan. Yang pertama adalah pengaruh pump speed terhadap besaran flow rate. Hasil dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peningkatan pump speed akan mempengaruhi nilai flow rate dari fluida, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut. Yang kedua adalah pengaruh pump speed terhadap nilai initial velocity. Hasil dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa nilai initial velocity berbanding lurus dengan besaran pump speed. Hal ini disebabkan karena adanya gaya dorong yang diberikan oleh pompa menunjukkan besaran fluida yang dikeluarkan melalui discharge pompa.
Dari eksperimen yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa rekayasa pump speed mampu meningkatkan flow rate yang juga dapat mempengaruhi nilai initial velocity. Selain itu, saya juga pernah melakukan joint riset dengan dosen eksternal yang menghasilkan satu publikasi dengan judul Analisa Heat Loss dan Kerja Pompa dengan Variasi Perubahan Diameter pada Sistem Pemipaan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil, heat loss yang terjadi pada sistem pemipaan disebabkan karena faktor gesek di sepanjang dinding pipa, pembesaran maupun pengecilan ukuran diameter pipa, dan adanya sambungan yang terdapat pada sistem pemipaan. Semakin kecil ukuran diameter menyebabkan kecepatan fluida meningkat sehingga menyebabkan friksi yang ada pada pipa semakin besar. Hal tersebut menyebabkan heat loss semakin besar. Kerja pompa yang dibutuhkan untuk mengalirkan fluida berbanding lurus dengan besarnya heat loss yang terjadi pada sistem pemipaan. Demikianlah pemaparan hasil penelitian ini. Semoga dapat memberikan informasi baru dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu dan teknologi bagi kita semua. Saya menyadari bahwa penelitian ini perlu banyak pengembangan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.